Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Para pemirsa sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya tetangga yang baik. Beliau juga menyebutkan 4 hal termasuk kesengsaraan, di antaranya tetangga yang jahat. Sahabat, lingkungan terdekat kita selain keluarga adalah tetangga kanan dan kiri kita. Dengan merekalah kita setiap hari berinteraksi dan hidup bertetangga. Sebagai seorang muslim yang senantiasa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya lah menjadikan sarana hidup bertetangga ini sebagai pendulang pahala dengan berbuat baik dan memuliakan mereka serta menjaga adab-adab yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Para sahabat, betapa tegas perintah Rasulullah SAW tersebut, hingga kedudukan memuliakan tetangga disejajarkan dengan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya, barang siapa yang tidak memuliakan atau berbuat baik terhadap tetangganya, maka ia dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman terhadap Allah dan hari akhir. Terkadang kita sebagai umat muslim hanya berbuat baik terhadap tetangga yang muslim saja. Padahal dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 disebutkan bahwa tidaklah dibatasi jenis tetangga tersebut. Dengan demikian, walaupun di samping kita terhadap tetangga non-muslim, tetap kita berkewajiban untuk memuliakannya. Kita juga jangan terpaku bahwa yang namanya tetangga adalah dia yang rumahnya berseberangan dengan rumah kita. Ayat di atas jelas menerangkan bahwa tetangga ada yang dekat dan ada yang jauh. Maka perhatikanlah pula tetangga yang jauh dan muliakanlah mereka. Para sahabat, hendaknya kita memelihara hak-hak mereka di saat mereka tidak di rumah. Kita jaga harta dan kehormatan mereka dari tangan-tangan orang jahil. Dan hendaknya kita ulurkan tangan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata kita dari wanita mereka, atau istri mereka, atau anak perempuan mereka, dan merahasiakan aib mereka. Dan di antara adab etika bertetangga dan bermasyarakat antara lain, 1. Tidak mengganggu tetangga. Tidak melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka, seperti suara radio, televisi, atau mengganggu mereka dengan melempari halaman mereka dengan kotoran, atau menutup jalan bagi mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, adalah orang yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Perbuatan baik yang perlu dilakukan terhadap tetangga beraneka ragam bentuknya, mulai dari soal memberi makanan hingga saling bekerja sama dalam kebajikan. Memberi makanan kepada tetangga perlu dilakukan walau hanya sekedar memberikan kuah sayur yang kita masak di rumah. Hendaknya kita turut bersuka cita di dalam kebahagiaan mereka dan berduka cita di dalam duka mereka. Kita jenguk bila ia sakit, kita tanyakan apabila ia tidak ada, bersikap baik bila menjumpainya, dan juga hendaknya kita undang untuk datang ke rumah. Hal-hal seperti itu mudah membuat hati mereka jinak dan sayang kepada kita.
Hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan atau kekeliruan mereka, dan jangan pula bahagia bila mereka keliru. Bahkan seharusnya kita tidak memandang kekeliruan dan kealpaan mereka. Kita juga dilarang mengganggu tetangga, baik harta atau kehormatannya. Keadaan dan keamanan hartanya harus kita jaga. Karena itu bila kita dititipi tetangga, baik itu rumah dan harta bendanya, maka kita harus jaga amanah dan keamanannya dengan baik. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, yang disebut seorang mukmin ialah mereka yang mampu memberikan keamanan bagi mukmin yang lainnya, baik keamanan diri maupun keamanan harta. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Menjaga rahasia tetangga adalah merupakan bagian dari hal ini. Kehormatan diri dan keluarga tetangga juga harus kita jaga dan lindungi. Hendaknya kita tidak merusak kehormatan mereka. Kita harus jaga aibnya dan tidak kita sebar luaskan kepada orang lain. Sebab menjaga aib itu berarti juga menjaga kehormatannya. Yang kedua, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Di antara hak tetangga yang harus kita pelihara adalah menjaga harta dan kehormatan mereka dari tangan orang jahat, baik saat mereka tidak di rumah maupun di rumah. Memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata dari keluarga mereka yang wanita dan merahasiakan aib mereka. Adapun tetangga yang paling dekat memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga jauh. Hal ini dikutip dari pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah?" Nabi menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud. Yang ketiga, membangun rumah tanpa mengganggu tetangga. Ketika kita akan membangun rumah, usahakan agar bangunan rumah tidak sampai menghalangi sinar matahari tetangga. Letak bangunan pun jangan sampai melampaui batas tanah milik orang lain. Perhatikan pula tanaman-tanaman kita yang cabang-cabangnya melewati rumah tetangga. Karena jika melewati pekarangan tetangga, kita tidak boleh melarang mereka untuk memetik buahnya atau menebas cabangnya, karena cabang tanaman tersebut memang sudah menjadi hak milik tetangga kita. Namun sebagai tetangga kita pun punya etika yang harus dijaga. Walaupun menancapkan kayu di dinding orang lain tidaklah dilarang, namun jangan sampai kita merusak atau merobohkan dinding tersebut. Selain itu, peletakan kayu tersebut bukan berdasarkan karena main-main, tapi karena memang kebutuhan yang tidak ada jalan lain selain melakukannya. Yang keempat, memberi makanan kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang artinya, "Wahai Rasulullah, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Adapun tetangga yang pintunya lebih dekat dari rumah kita agar lebih didahulukan untuk diberi, yakinkan bahwa keberadaan mereka di sekeliling kita telah Allah SWT gariskan agar kita lebih banyak meraih pahala lewat mereka. Wallahu alam. Demikian tadi beberapa adab etika bertetangga dan bermasyarakat yang dapat kita simpulkan menjadi: 1. Tidak mengganggu tetangga. Yang kedua, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Yang ketiga, membangun rumah tanpa mengganggu tetangga. Yang keempat, memberikan makanan kepada tetangga. Demikianlah kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.